Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Kualitas dari Kang Deddy kemarin pada saat jadi hot tip ya kalau tidak salah di Idul Fitri kemarin ini menunjukkan bagaimana sih sebenarnya pemaknaan keislamannya beliau begitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa begitu banyak kemarin yang mensyirik-syirikkan begitu ya, sehingga disebut sebagai waktu jadi bupati dulu Purwakarta itu 1000 patung dan sebagainya. Tapi saya tertarik juga ada salah satu kiai ustadz atau apa ini sebenarnya penilaian tentang Kang Deddy terkait dengan statement orang bukan orang sih, orang sedikit ya, bukan orang banyak yang mengatakan beliau itu syirik begitu ya. Jadi ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwakarta ya, Purwakarta. Mereka menuduh. Saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alam bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Deddy bilang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah, mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman, maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadaifin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Maka terakhir, andai kata di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta gulden,
dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan Cina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas. Mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain, yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita. Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini akan turun pada kita mana kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka. Tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Semoga 1 Syawal 1446 Hijriah ini menjadi tahun kesadaran kita bahwa kita telah salah menjadi penyelenggara negara, dan kita akan merubah seluruh kebijakan-kebijakan itu. Dan saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat apabila penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila lama layanan rumah sakit belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan pendidikan belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan kesejahteraan publik belum sebaik yang diharapkan. Semoga kesadaran itu menjadi kesadaran emosional, kesadaran spiritual, kesadaran moral, emosional dan spiritual. Dalam istilah orang Sunda disebutnya budi pekerti. Semoga kita masuk dalam kaidah yang tidak lagi geni secara intelektual, tetapi kita menjadi kaidahnya adalah kaidah orang yang paripurna secara budi pekerti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah itu ya sebetulnya, karena bagaimanapun juga pemaknaan yang lebih mendasar, mohon maaf ya koreksi saya kalau salah, bahwa sebaik-baik sebenarnya sebaik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain begitu, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak begitu ya. Percuma memang kita bagaimana sih kita sibuk dalam ritual sekali lagi sebetulnya, tapi kita menyampingkan orang-orang di sekeliling kita, terutama yang fakir miskin ya. Karena kalau tidak salah, koreksi saya kalau salah sebetulnya ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama orang-orang yang miskin begitu ya. Dan mudah-mudahan betul ya, saya menyambung momen ini menjadi pemicu kita untuk bagaimana sih berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu saling asih begitu ya, saling memahami satu sama yang lain begitu. Karena selalu juga saya sampaikan bahwa kita ini dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita hanya berbeda misalnya dalam bahasa, suku, tapi kita adalah satu saudara di bawah negara kesatuan Republik Indonesia begitu ya. Yang kita harapkan, dan selalu juga saya berpesan dari video itu, kita selalu saling menjaga persatuan dan kesatuan kita begitu ya. Ini semakin menarik sebetulnya ya, karena kenapa saya tampilkan ini, karena begitu banyak kemarin yang mensyirik-syirikkan Kang Deddy begitu ya, yang dimana kalau kita lihat dalam video-videonya bahwa bagaimana dia selalu berbaur dengan masyarakat ya kelas bawah begitu, memberikan sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat dan sebagainya. Banyak hal yang sudah dilakukan begitu ya.
Ini kita lanjutin semeton ya, statement-statement di situ yang mensyirik-syirikkan Kang Deddy. Begitu ya, ini ada videonya. Hasilnya ada beberapa poin dari Mudzakarah Ulama ini. Yang pertama, Mudzakarah Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai ulama Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak terjangnya dia ketika memimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyrikan yang dibungkus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Polda Jabar saat itu. Maka dengan landasan hal seperti ini dan supaya tidak motor ini lebih luas di Jawa Barat, maka kami menolak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Pada saat Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan, Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh Sunda yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta. Besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain gak ada. Kalau ngomong Sunda hari ini gak ada yang bela. Ditekan, dihina oleh banyak orang. Tidak ada yang membela. Orangnya datang, ketemu saya. Mana Pak Deddy? Mana Bupati Purwakarta itu? Saya datang pakai sendal jepit. Saya Bupati Pak. Oh ingin. Sudah, tenang saja, nggak usah takut. Saya bantu. Nanti patung-patungnya kita dirikan lagi dan saya keluarin uang untuk membantu ini semua. Belum ada politik, tidak ada kepentingan. Disitulah saya berjanji, saya akan bela ini keluarga. Inilah ulama yang mengunggah potongan video Deddy Mulyadi, yang seakan-akan agama Deddy itu bukan Islam. Tonton sampai akhir agar tidak salah tafsir. Nembe sim kuring ngawaler aya nu naros. Ari Kang Deddy teh agamana naon? Pada tangkal di Purwakarta di Bajuan. Sim kuring ngawaler kieu agama kuring teh, agaman kuring teh sumerah diri ka alam kabeh. Sumerah diri ka alam kabeh teh sumerah diri ka alam lahir, sumerah diri ka alam batin. Sumerah diri ka lemahna, sumerah diri ka caigna, sumerah diri ka angina, sumerah diri ka panan poekna. Lain Islam can bisa ngaku. Sabab lamun urang ngaku berarti pengakuan. Lamun urang pengakuan berarti urang teh aku-akuan. Lamun urang aku-akuan berarti urang teh nyembah ka diri sorangan. Da Islam mah sifatkeun Gusti nu nangtukeunana. Nah urang teh Islam apa lain? Urang Islam apa lain? Lain urusan ustad, lain urusan kiai, lain urusan DKM masjid, lain urusan ormas, lain urusan partai. Urusan Gusti nu ngawasa diri urang. Urang dilebetkeun ka golongan Islam atawa lain, Gusti nu nangtukeunana. Ulah nyieun hukum Gusti dicanak ku jelema. Surga diatur ti ayeuna, ieu bakal ka surga, ieu bakal ka neraka. Aya peron pembela agama. Napan urang nu dibelaan ku agama? Bisi ngesakeun dia peron pembela Allah, pan teu kira-kira ngahinakeun teh. Nah, teu paham kanu tauhid. Jadi segitu sebutan videonya ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan sekali lagi memang sekarang Kang Deddy banyak mengharapkan sebenarnya Kang Deddy untuk insya Allah untuk menjadi RI1 lah begitu ya. Tapi kita lihat dulu hasil dari apa yang menjadi gerak cepatnya beliau sekarang dengan mengatasi banjir ya. Dan kita harapkan juga dengan apa yang dilakukan sekarang ini saudara-saudara kita yang di sana yang kemarin selalu mengalami bencana banjir, mudah-mudahan tidak lagi ya, karena sakitnya saudara kita di sana kita juga harus merasakan. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.